Bab 6. Amarah. Setelah bengong beberapa saat, Jordi Wang kebingungan, terutama ketika dia melihat mata marah Lexi Qin. Dia bahkan menjadi lebih cemas, dan dengan cepat menjelaskan, "Lexi, jangan dengarkan omong kosongnya, bagaimana mungkin aku melukai Happy?" Jordi Wang sangat bersalah, dia memang tidak mengerti tentang berlian merah. Jika dia tahu bahwa berlian merah sangat mahal, dia tidak akan memberikan gelang ini. Dia hanya memberikan 60.000 RMB kepada bawahannya, tapi digunakan untuk membeli benda seperti ini. Aku berbicara omong kosong. Jerry yang mencibir, kamu tidak mengerti betapa langka dan mahalnya berlian merah. Kamu dapat memeriksa online sekarang untuk melihat apakah aku berbicara omong kosong. Jerry yang, tutup mulutmu. Tepat ketika Jordi Wang sedang kesulitan, Ibu Qin tampak kesal dan marah. Memang kamu siapa? Apakah kamu layak menyalahkan Tuan Muda Wang? Tuan Muda Wang telah mengatakan bahwa dia meminta seorang teman dari luar negeri untuk membeli gelang ini, bahkan jika gelangnya bermasalah, itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Wang. Setidaknya Tuan Muda Wang rela menghabiskan banyak energi untuk menyiapkan hadiah. Bagaimana denganmu? Setelah menghilang selama 5 tahun, kamu malah memberikan batu rendahan yang kau pungut entah dari mana saat pertama kali aku melihat putrimu sendiri. Jerry yang tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskan, lagi pula, di mata Ibu Qin, dia adalah sampah yang tidak berharga jika dibandingkan dengan Tuan Muda Wang. Memang perbedaannya seperti langit dan bumi. Hanya saja Ibu Qin tidak tahu bahwa langit dan bumi di depan matanya telah ditumbangkan. Cukup. Lexi Qin, yang diam selama ini, akhirnya membuka mulut, tubuhnya sedikit gemetar, dia menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya, dan matanya tertuju pada Jordi Wang. Suamiku membuang barangmu. Aku benar-benar minta maaf, tapi jangan khawatir, aku akan mengembalikan 600.000 RMB itu. Ah! Jordi Wang terkejut sesaat, dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku kebetulan ditipu temanku karena salah mempercayai orang. Karena gelang ini ada radiasi, jadi tentu saja aku tidak bisa memberikannya sebagai hadiah kepada Happy. Aku akan memberikan hadiah lain yang lebih baik di lain hari. Tidak perlu, Lexi Qin menjawab dengan dingin. Melihat ini, Jordi Wang tidak mengatakan apa-apa lagi. Lexi Qin sedang marah kepadanya. Jika dia tetap mendorong Lexi Qin saat ini, peluangnya akan semakin kecil. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce hitam dengan plat nomor Jiang A888888 perlahan berhenti di gerbang kompleks keluarga Qin, diikuti oleh Maserati putih baru tanpa plat nomor, dan dekorasi bagian dalam mobil berwarna merah cerah, sekilas terlihat seperti mobil wanita. Dua pria kekar mengangkat sebuah kotak besar dari Rolls-Royce dan masuk ke rumah Qin. Tuan Qin, seseorang datang, mereka mengatakan mereka ingin memberi hadiah, dan mereka membawa sebuah kotak besar. Setelah pelayan rumah keluar untuk melihatnya, dia berkata dengan gembira, "Ngomong-ngomong, ada Rolls-Royce yang nomor platnya Jiang A888888 diparkir di depan pintu." Awalnya, keluarga Qin tidak terlalu memikirkannya ketika mereka mendengar seseorang memberikan hadiah. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa ada mobil mewah dengan plat nomor Jiang A888888 yang diparkir di pintu, semua orang terkejut. Ayah Qin bahkan langsung berdiri, dan buru-buru bertanya, "Apakah kamu yakin ini 58?" "Tuan Qin, itu benar sekali, ini benar-benar 58. Pengasuh itu berkata dengan cepat. "Semuanya, segera keluar bersamaku." Ayah Qin segera memutuskan, dan berlari ke halaman dengan tergesa-gesa. Pemilik mobil dengan Jiang A888888 adalah Choki Su, orang terkaya di Jiangsu. Bagaimana mungkin mereka tidak gugup? Ayah Qin berlari keluar dengan semua orang, hanya untuk melihat seorang pria paruh baya dengan jas dan sepatu kulit. "Halo!" Ayah Qin berlari ke depan pria paruh baya itu, dan berjabat tangan dengannya dengan antusias. Ketika Jordi Wang melihat pria parubaya itu, dia terkejut. Ini adalah Jason Zhou, pelayan rumah yang selalu mengikuti Choki Su. Meskipun dia hanya seorang pelayan rumah tangga, bahkan ayahnya akan menundukkan kepalanya dan menyapa Jason Zhou ketika dia melihatnya. Ternyata pelayan rumah Jason Zhou ada di sini.
aku harap kamu memaafkanku karena tidak bisa menyambutmu. Jordi Wang berjalan menuju Jason Zhou dengan tatapan yang akrab, dan mengulurkan tangannya. Jason Zhou mengerutkan kening dan meliriknya, siapa kamu? Jordi Wang dengan cepat berkata, pengurus keluarga Zhou, aku putra Darius Wang, minggu lalu kita baru. Minggir. Sebelum Jordi Wang selesai berbicara, Jason Zhou berteriak dengan marah, dan Jordi Wang hampir mengencingi dirinya sendiri karena ketakutan. Keluarga Wang dapat dianggap sebagai keluarga terkuat peringkat kedua di Jiangsu, tetapi dibandingkan dengan keluarga Su, mereka bukan apa-apa. Dia ingin berpura-pura agresif di depan semua orang barusan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sifat aslinya akan terungkap secepat ini. Ayah Qin, yang awalnya ingin bertanya, tidak berani berbicara terlalu banyak saat ini. Jason Zhou mengeluarkan daftar hadiah dan membacanya. Kekayaan yang berlimpah, 10 toko di People's Square. Kebersamaan abadi, 99% saham Jinxi Hotel. Kesehatan, 1 mobil Maserati dan sebuah villa di Sun Moon Stars. Uang cash sebesar 1 juta RMB. Sampai akhirnya setelah hadiah uang disebutkan, barulah semua orang mengerti maksud dari hadiah ini. Melihat tumpukan uang kertas yang menumpuk di dalam kotak, serta banyak hadiah berharga seperti kunci mobil, sertifikat saham, sertifikat tanah, semua orang benar-benar masih terkejut sampai setelah Jason Zhou pergi. Kakak ipar, kamu melahirkan anak perempuan yang baik. Seseorang akhirnya memecahkan kesunyian. Seperti yang diharapkan menjadi orang terkaya di Jiangsu, Yumi memiliki berkat yang begitu besar di masa depan. Ketika kamu masuk ke dalam keluarga Su, jangan lupakan kita. Untuk sementara, semua orang yang mengelilingi Bibi Qin berbalik ke arah Yumi. Kakaknya yang adalah wanita tercantik di Jiangsu, bagaimana adiknya bisa biasa-biasa saja? Yumi Qin tidak bereaksi pada awalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata sanjungan di sekitarnya, dia menyadari bahwa saudara perempuannya sudah menikah, jadi hadiah ini secara alami untuknya, tetapi dia tidak tahu kapan dia berhubungan dengan pria dari keluarga Su. Jerry yang tepat di samping Lexi Qin, menatap Lexi Qin dengan sedikit keirian di matanya, hatinya penuh dengan kepahitan, ini awalnya memang akan diberikan kepadamu, mengapa kamu harus iri? Hanya saja jika dia mengucapkan kata-kata ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Apakah kamu melihat itu tadi? Ini adalah cinta, adikku menikah denganmu, dia bahkan tidak hanya tidak menerima mahar, tetapi kamu malah mengambil 0,5 juta RMB darinya. Pria sepertimu tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan pada kakakku dalam hidupnya. Saranku adalah cepat cerai. Yumi Qin berjalan di depan Jerry yang memegang kunci mobil Maserati di satu tangan dan sertifikat properti villa di tangan lainnya, dengan wajah bangga. Jerry yang meliriknya dengan ringan, dan berkata dengan sedikit sarkasme, apakah kamu begitu yakin bahwa hal-hal ini untukmu? Mendengar ini, Yumi Qin tiba-tiba merasa sedikit bersalah, lagi pula, dia tidak pernah memiliki hubungan dengan pria dari keluarga Su. Tetapi dia dengan cepat mengesampingkan pemikiran ini, dan berkata dengan marah, Jerry Yang, kamu sampah, apa maksudmu? Aku satu-satunya yang belum menikah di keluarga ini. Hadiah ini kalau bukan untukku, untuk siapa? Bersambung.